Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saya akan lanjutkan, saudaraku, tentang nubuat. Kemarin kita sudah belajar tentang bahwa yang dikejar itu adalah kasih. Kemudian poin yang berikutnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Atau saya ulang aja saudaraku ayatnya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Itu dua hal, mengejar kasih dan mengusahakan diri beroleh karunia-karunia roh. Yang ketiga, terutama karunia untuk bernubuat. Mengapa karunia bernubuat ini sampai yang terutama? Apakah yang lain tidak penting? Oh, yang lain penting. Karunia kuasa penting, karunia karunia hikmat marifat itu penting, semuanya penting saudaraku ya. Kesembuhan dan sebagainya itu penting sekali. Tapi mengapa kok sampai ayat ini menggarisbawahi ya sepertinya kata nubuatan itu, terutama karunia bernubuat. Nah, kita akan coba teliti ya saudaraku. Tentunya di sini Rasul Paulus membandingkan pentingnya karunia nubuat dibandingkan karunia bahasa roh. Ya. Karena kalau bahasa roh itu manfaat untuk diri sendiri, tapi kalau karunia nubuat itu bisa bermanfaat untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi memang itu dalam 1 Korintus 14 itu kalau sudah baca itu sekali lagi tentang karunia roh di situ dikupas supaya jangan terlalu mengutamakan bahasa roh, sebab bahasa roh itu memang baik untuk diri sendiri. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Artinya kamu mau tanding sama aku soal lamanya berdoa dalam bahasa roh. Kalau soal itu kamu semua kalah sama aku. Itu Paulus mau berkata. Jadi Paulus itu tidak anti bahasa roh, saudara jangan keliru. Paulus itu tahu pentingnya bahasa roh. Namun, Paulus mengawali akan 1 Korintus 14 ini dengan kata-kata terutama karunia bernubuat. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk memperluas akan pemahaman kita tentang nubuat. Pengertian secara umum nubuat itu adalah menyampaikan akan isi hati Tuhan, dan kita sudah diperlengkapi ya, harus dengan daya dorong, tenaga yang mendorong adalah kasih. Di dalam kasih kita menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang yang kita layani, kepada satu komunitas, pada satu gereja, atau bahkan kepada satu bangsa. Kepada siapa saja, saudaraku. Pada manusia lah intinya. Kita sampaikan apa yang dari Tuhan itu. Itulah nubuat. Tetapi, saudaraku, nubuat kalau kita fahami secara lebih luas, sebetulnya nubuat itu, ini ada ayat kunci yang lain, yang coba kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10, di sini ada seorang malaikat yang menyampaikan banyak hal kepada Yohanes yang dikasihi. Kemudian ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya, di depan kaki malaikat itu. Karena dia terkagum-kagum dengan hal-hal yang disampaikan melalui malaikat itu. Untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi semua orang yang memiliki kesaksian Yesus adalah hamba, termasuk para malaikat. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa memakai malaikat untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus. Dia juga hamba. Kita nggak perlu nyembah dia. Nggak boleh, saudaraku, dilarang menyembah malaikat.
Yang boleh disembah hanya Allah. Allah kita adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu yang boleh disembah. Nah, kemudian sembahlah Allah, Theos di sini, sembahlah Theos. Yesus juga Theos, Yesus juga Hotheos, ya. En arche en holokos, kai holokos en prosontheon, kai Theos en holokos. Jadi Yesus itu adalah Theos. Kalimat terakhir menarik, saudaraku, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya ulangi ya, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, saudara, di sini saya ingin memperluas akan makna mengapa karunia bernubuat itu menjadi yang terutama. Karena karunia bernubuat yang benar itu adalah kesaksian tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau sebuah nubuat tidak ada kesaksian tentang siapa Yesus itu, kita perlu waspadai, saudaraku. Barangkali kurang tepat itu. Karena roh nubuat itu selalu ada di dalam dalam satu ruang lingkup yang disebut kesaksian Yesus. Nubuat apapun yang kelihatannya nubuat misalnya akan terjadi gempa bumi lah, bernubuat akan terjadi kelaparan lah, tetapi nanti kalau dikembangkan itu menuju pada kesaksian Yesus Kristus. Kalau tidak ada itunya, itu bukan roh nubuat. Saya berharap saudara memahami betapa pentingnya nubuat yang terkait dengan kesaksian Yesus. Jadi ketika kita ini menyampaikan nubuatan, itu harus ada kasih, didorong oleh kasih, dan kita harus sadar, apakah ada kesaksian tentang Yesus di dalam nubuatan? Seakurat apapun nubuat yang kita sampaikan, adakah kesaksian tentang Yesus? Kalau tidak ada, saudaraku, sia-sia belaka. Bahkan saya berani katakan, itu bukan nubuat yang dimaksud oleh Tuhan. Seakurat, setepat apapun, kalau tidak ada kasih yang mana akan membawa kesaksian Yesus kepada orang yang dilayani. Saya ingin sampaikan hal ini karena ini penting, saudara. Kalau Tuhan di akhir zaman ini mengurapi saudara, sehingga saudara mendapatkan banyak penyataan roh tentang sesuatu yang perlu Anda sampaikan dalam diri orang lain yang Anda layani, atau apapun juga, ingat akan hal ini, bahwa roh nubuat adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, kalau sudah mengerti gini, nanti kita di dalam bergerak sudah punya pattern, sudah punya dasar gerak SOP-nya itu sudah tahu kita. Standard operation-nya itu tahu. Apa sih tujuan dari aku menyampaikan nubuat ini? Adakah kesaksian tentang Tuhan Yesus? Kalau tidak ada, lebih baik aku tahan. Aku tanya dulu. Apa urutannya dengan kesaksian Tuhan? Sebab kalau tidak, saudaraku, tukang-tukang ramal, dukun-dukun kadang-kadang juga menyampaikan hal-hal yang akan terjadi. Dia juga bisa menyampaikan seperti karunia pengetahuan. Bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang, apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Bisa, bukan tidak bisa. Dukun-dukun, saudara, orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Tetapi nubuat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini harus mengandung
kesaksian Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Sang Firman, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus mengasihi manusia dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu yang terutama. Kemuliaan hanya bagi Dia. Saya berharap saudara nangkap akan pemahaman tentang nubuat yang satu ini. Ingat baik-baik dan jangan dilupakan. Tuhan Yesus memberkati.